Ani adalah seorang bidan yang bekerja di sebuah rumah puskesmas di salah satu kota Jawa Barat. Rani ini bisa dibilang sedikit istimewa karena dia bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Rani bahkan sempat beberapa kali diruqyah dan ditutup mata batinnya. Tapi selalu saja gagal. Jadi sampai sekarang dia masih bisa melihat apa yang seharusnya tidak bisa kita lihat. Karena Rani adalah mempunyai sikap pribadi yang sangat suka membantu orang, jadi orang tuanya Rani menyarankan agar Rani menjadi seorang bidan saja. Mendengar permintaan itu, Rani pun setuju saja dengan arahan orang tuanya. Dan akhirnya Rani pun memutuskan untuk menjadi bidan. Awalnya Rani menganggap mereka atau makhluk-makhluk tak kasat mata itu hanya perlu diabaikan saja. Karena Rani berpikir dia adalah manusia dan mereka adalah makhluk gaib. Hidup kita memang berdampingan, tapi kita berada di alam yang berbeda. Hal pertama Rani pikirkan seperti itu. Sampai Rani merubah pemikirannya tentang makhluk-makhluk gaib itu. Karena menurutnya, ternyata keberadaan mereka lama-lama cukup sedikit mengganggu dan menghambat berbagai kegiatannya. Jadi mereka tidak bisa diabaikan begitu saja. Salah satu kisah horor yang dialami Rani terjadi ketika Rani berada di ruang persalinan puskesmas di mana tempat dia bekerja. Pada hari itu adalah hari pertamanya Rani bekerja sebagai operator puskesmas tersebut. Tempatnya pada tanggal 12 Januari tahun 2024. Kondisi puskesmas pada saat itu memang belum sebagus saat ini. Tempat kerjanya pada saat itu adalah puskesmas daerah, sehingga memang pelayanannya buka 24 jam untuk persalinan dan UGD. Puskesmas ini juga berada di ujung jalan, berseberangan dengan kuburan Cina, dekat juga dengan danau, kelurahan, SD, SMP, dan juga GOP. Jadi bisa terbilang lumayan ramai. Tapi hanya dari pagi sampai sore saja lingkungan puskesmas itu ramai. Namun jika sudah malam menjadi kebalikannya. Wow, sepi sekali dan terasa horor karena sangat gelap. Dan kebanyakan pasien-pasien di sana tidak ada yang berani datang ke puskesmas itu di atas jam 1 malam. Sebenarnya puskesmas ini puskesmas biasa, seperti puskesmas pada umumnya. Tapi karena bangunannya itu adalah bangunan Belanda, itu yang sedikit menambahkan kesan-kesan horor di puskesmas itu. Atapnya juga tidak terlalu kokoh, hanya ditutup menggunakan pritek saja dan dikaitkan dengan paku seadanya agar tidak bocor di waktu hujan. Hal itu yang membuat banyak orang berpikir puskesmas itu terlihat serem. Ditambah dekat sekali dengan danau dan juga kuburan Cina. Selain itu, di depan puskesmas itu ada pohon asam yang sangat besar sekali. Jadi
Kalian bisa bayangkan suasana malam di puskesmas itu seperti apa. Karena itu tidak ada pasien yang berani datang malam-malam ke sana. Meskipun sebenarnya puskesmas itu terlihat lumayan bagus. Pagi di sana juga cukup ramai. Sore pun pemandangan sekitar danau itu sangat bagus. Saat matahari terbenam, hanya saja jika sudah malam, suasana di sana memang gelap sekali dan sedikit lebih mencengkam. Di hari pertama Rani bekerja, Rani memberitahu bahwa total pegawai di puskesmas tersebut ada 45 orang. Termasuk ada 5 orang dokter, 10 orang bidan, 6 perawat, 3 farmasi, 2 analisis kesehatan. Ada satpam OB dan beberapa tenaga non-medis lainnya. Pada saat itu, Rani adalah salah satu bidan yang baru saja lulus kuliah. Jadi, dia masih minim sekali berpengalaman. Di timnya Rani ada 7 orang bidan yang bekerja di bidan persalinan. Ada mbaknya, Mbak Andrea, Mbak Jini, Mbak Sari, Mbak Mira, dan juga Mbak Mira. Dan Rani yang ketiga. Rani adalah bidan yang paling muda. Usianya waktu itu baru 22 tahun. Sangat muda. Baru sekali lulus kuliah. Sedangkan teman-teman yang lain yang berenam dan sudah senior, mereka semua mudah berkeluarga dan lebih berpengalaman. Sistem kerja mereka terbagi menjadi 3 shift. Ada pagi, siang, dan malam. Setiap satu kali shift ada 2 bidan yang berjaga. Singkat cerita, mulailah di hari pertama Rani bekerja di puskesmas. Saat itu, Rani mendapat tugas pagi. Di hari pertama bekerja, Rani diajak berkeliling puskesmas dan juga berkenalan dengan pegawai-pegawai lain oleh kepala puskesmas. Pertama, dia dikenalkan dengan para pegawai di bagian depan ruangan, tepatnya bagian pendaftaran. Di sana ada rekam-rekam medis dan juga meja-meja pendaftaran yang ada komputernya. Di sana ada 4 komputer dengan 4 pegawai, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Dan saat itu mereka berkenalan, hanya 3 orang saja yang menoleh dan menyapa Rani. Tapi satu lagi yang kebetulan duduk di samping pojok, dia hanya diam saja. Rani ingat waktu itu, yang duduk di pojok itu adalah perempuan. Dia memakai baju dress biru dengan rambut panjang terurai. Dan waktu pertama kali melihat perempuan itu, dia terlihat pucat sekali. Dan dia hanya fokus ke tempat permasalahan. Saat itu Rani berpikir, mungkin perempuan itu sedang tidak berkeadaan. Jadi, dia tidak mau berkenalan dengannya. Dan dia hanya duduk saja menatap komputernya. Karena Rani masih anak baru dan niatnya hanya ingin berkenalan saja, Rani tidak berani berpikir macam-macam. Setelah dari ruang tamu pendaftaran, dia lanjut lagi ke ruang lain. Dan sampai dia di ruang persalinan, pada saat itu di ruang persalinan itu hanya ada 1 bidan. Kebetulan bidan yang satunya lagi sedang diperuntukkan di poli.
FBI. Jadi Rani hanya berkenalan dengan satu bidan. Namanya Bidan Mira. Waktu sedang berkenalan dengan Bidan Mira, tiba-tiba Rani melihat ada seorang perempuan yang pergi begitu saja setelah keluar dari toilet yang memang ada di ruang persalinan. Dia pergi begitu saja tanpa ada basa-basi. Padahal mereka sedang berdiri di tengah-tengah. Kenapa dia sama sekali tidak menyapa? Paling enggak senyumlah sedikit. Itu yang terbenak dalam batu Rani. Rani memang tidak sempat melihat wajahnya. Dia tidak terlalu fokus pada perempuan itu karena sedang bersama dengan bidangnya. Dan sedikit berbincang-bincang, kok dia agak kurang sopan. Kenapa mengelus gitu aja? Seenggaknya sapa aku. Paling enggak bilang permisi. Lagi-lagi Rani hanya bisa membatin dalam pemikirannya gitu. Tapi pada saat itu lagi Rani tidak begitu menghiraukan hal itu. Dia melanjutkan berbincang-bincang dengan Bidan Mira. Dan saat berbincang-bincang itu tiba, mendengar suara tangisan bayi yang keras sekali. Kok ada suara bayi nangis? Gumamnya Rani dengan sedikit panik. Dia takut jika bayi itu kenapa-napa. Enggak, kenapa itu bayi nangis? Bayi nangis? Enggak ada, Rani. Perasaan kamu saja itu. Enggak ada suara bayi nangis. Itu jawabnya Mbak Mira. Iya, beneran ada Mbak. Apaan? Enggak ada. Bukan suara tangisan bayi itu. Saya dengar suara bayi nangis. Kamu salah dengar itu. Itu jawabnya Rani lagi. Oh enggak, mungkin saya salah dengar, kata Rani. Setelah pertemuan selesai, singkat cerita, hari sudah mulai beranjak siang, sekitaran pukul 11 siang. Dan pada saat itu ada pasien datang. Pasien ini merupakan pasien pertama bayi Rani. Keluhan dari pasien tersebut, dia mengalami pecah ketuban sejak 3 jam yang lalu. Dan pada saat diperiksa oleh Rani, ternyata pasien itu sudah pembukaan 6. Kebetulan pasien ini juga akan melahirkan anak ketiga. Dan menurut Rani, biasanya lahiran anak ketiga bisa lebih cepat karena memang sudah ada jalur lahirnya. Melihat hal itu, Rani langsung buru-buru menyiapkan beberapa perawatan-perawatan yang memang dibutuhkan dan juga obat-obatan. Tapi karena kebetulan stok obat di ruang persalinan sedang habis dan mengharuskan dia pergi ke ruang farmasi. Dan saat Rani membuka pintu ruang persalinan, dia hampir saja terpeleset di depan pintu. Kenapa nih? Gumam Rani yang masih berpegang pada kosen pintu. Waktu Rani melihat ke bawah, di depan pintu ruang itu dia melihat ada banyak kali darahnya. Kok ada banyak darah kali? Rani memperhatikan dengan seksama cairan merah itu, yang ternyata memangnya darah. Mbak, Rani berteriak. Mbak Mira, Mbak OB, hari ini siapa yang bertugas? Ini kenapa masih ada darah di sini? Hampir aja aku kepleset, tanya Rani. Mbak Mira yang mendengar itu, dia hanya diam saja. Dia diam cukup lama saat itu.